Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Kumalasari, dosen dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengolahan Limbah Cair Home Industri Batik menggunakan biokoagulan lidah buaya dan filtrasi. Latar belakang penelitian saya adalah pada tanggal 18 Oktober 2014 di Tiongkok, Presiden Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council menobatkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Salah satu pusat industri batik di Yogyakarta berada di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di 3 desa, yaitu Desa Sidorejo, Desa Gulurejo, dan Desa Ngentarjo. Di sana terdapat lebih dari 20 pengrajin batik rumahan. Motif batik yang menjadi ciri khasnya adalah batik geblek renteng yang menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo, yaitu geblek, dengan bentuk angka 8 yang melambangkan Kulon Progo memiliki 88 desa dan kelurahan. Namun, dalam proses produksinya, industri batik menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan batik antara lain soda caustik atau NaOH, soda abu, soda kue, asam sulfat, sulfit, nitrit, zat warna sintetik, dan zat morden. Salah satu proses pengolahan limbah cair secara fisik adalah dengan metode filtrasi, yang merupakan pemisahan antara padatan atau koloid dengan cairannya. Filtrasi pada pengolahan limbah cair dapat menghilangkan warna, kekeruhan, dan kandungan logam. Sedangkan metode pengolahan limbah cair secara fisik kimia yang umum digunakan adalah koagulasi dan flokulasi yang kemudian dilanjutkan dengan sedimentasi atau pengendapan. Koagulasi merupakan proses pengolahan air limbah dengan mendestabilisasikan partikel koloid, sedangkan flokulasi merupakan proses lanjutan dari koagulasi, yaitu partikel yang terdestabilisasi akan membentuk partikel yang lebih besar. Metode koagulasi flokulasi memerlukan penambahan suatu zat yang akan membantu proses pengendapan partikelnya, yang disebut dengan koagulan. Koagulan akan membentuk partikel-partikel besar atau yang biasa disebut dengan flok, yang kemudian akan mengendap. Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan proses koagulasi flokulasi adalah jenis koagulan, kecepatan pengadukan, dosis koagulan, dan pH. Koagulan, ya biokoagulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lidah buaya. Lidah buaya kami gunakan karena merupakan tumbuhan yang dapat hidup dengan mudah dan aman bagi kesehatan. Lidah buaya dapat digunakan sebagai biokoagulan karena mengandung musilago. Musilago yang terkandung di dalam lidah buaya mengandung asam poligalakturonat yang terbukti dapat menurunkan tingkat kekeruhan di dalam air dan berperan sebagai zat pengagulan. Mekanisme koagulasinya adalah adsorpsi dan penggabungan di mana partikel yang tidak bersentuhan satu sama lain tetapi terikat pada senyawa asam poligalakturonat sehingga partikel-partikel di dalam air akan membentuk flok-flok. Para pengrajin industri batik rumahan di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo menyadari bahwa tindakan membuang limbah cair hasil produksi batik ke lingkungan tanpa pengolahan yang benar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun di sisi lain, keterbatasan informasi tentang pengolahan limbah batik yang mudah dimengerti dan tidak membutuhkan biaya yang besar menjadi kendala selama ini. Selama ini mereka hanya menampung limbah cairnya di 3 bak yang akan mengalir secara berjenjang. Jika bak 1 penuh, maka akan mengalir ke bak 2.
Saat bak 2 penuh, akan mengalir ke bak 3. Jika bak 3 sudah penuh, maka air tadi akan mengalir ke parit. Oleh karena itu, pemilik butik batik Kresno Galeri sangat mendukung penelitian ini dengan harapan dapat menjadi solusi penanganan limbah cair yang mudah, murah, dan aman. Guna mencegah terjadinya pencemaran yang dihasilkan oleh pembuangan limbah cair batik untuk kedepannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas pengolahan limbah cair industri batik menggunakan biokoagulan lidah buaya dan filtrasi untuk menurunkan kadar COD, pH, TSS, dan warna. Penelitian ini merupakan eksperimen riset dengan rancangan One Group, One Pre-Test, Post-Test Design. Biokoagulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gel lidah buaya dengan konsentrasi 30 ml per liter dan 60 ml per liter. Sedangkan filter yang digunakan adalah ijuk, pasir silika, kerikil, dan arang aktif. Tahapan penelitian. Tahapan pertama yaitu pengambilan sampel limbah cair industri batik. Sampel limbah cair yang digunakan adalah berasal dari butik batik Kresno Galeri yang berada di Dusun Jekelin, Desa Sidorejo, Kabupaten Lendah, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Sebagian sampel langsung dilakukan pengujian kadar COD, pH, TSS, dan warna sebagai hasil pretest. Dan sebagian lagi dilakukan pengolahan dengan metode koagulasi, flokulasi, dan filtrasi sebagai hasil post-testnya. Tahapan yang kedua adalah persiapan biokoagulan dari gel lidah buaya. Lidah buaya yang digunakan adalah lidah buaya yang sudah tua. Kemudian disimpan pada suhu kamar selama 2-3 hari. Daun lidah buaya kemudian dicuci pada air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel dan lateks yang berwarna kuning. Kupas kulit lidah buaya kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi bubur. Kemudian bubur lidah buaya disaring dengan kain batis, lalu diukur pH dan disimpan pada filtrat dan filtratnya disimpan dalam wadah yang bersih dan kering. Tahapan yang ketiga adalah persiapan pembuatan filtrasi dengan cara menyusun ijuk, pasir silika, kerikil, dan arang aktif dengan volume yang sama. Tahapan yang terakhir adalah proses pengolahan limbah cair industri batik. Setiap perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Saring semua limbah cair industri batik menggunakan kain batis. Kemudian tuang pada beker gelas yang telah diberi label 1 untuk penambahan gel lidah buaya sebanyak 30 ml per liter dan kode 2 untuk penambahan gel lidah buaya sebanyak 60 ml per liter. Kemudian diaduk dengan menggunakan jar tes dengan kecepatan 200 rpm selama 10 menit. Dilanjutkan pengadukan dengan kecepatan 30 rpm selama 20 menit. Setelah itu, didiamkan selama 60 menit, kemudian dilakukan filtrasi. Setelah itu, dilakukan pengujian kadar COD, pH, TSS, dan warna sebagai hasil post-testnya. Hasil dan pembahasan. COD atau Chemical Oxygen Demands, yaitu jumlah total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Artinya, semakin tinggi kadar COD pada air, maka kualitasnya semakin buruk. Berdasarkan hasil pengujian sampel limbah cair industri batik yang diambil dari butik batik Kresno Galeri, sebelum diberi perlakuan, menunjukkan kadar COD sebesar 26.758,455 mg per liter. Artinya,
kadar COD pada limbah cair yang dihasilkan butik batik Kresno Galeri melebihi baku mutu yang terdapat dalam Perda DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah untuk kegiatan industri batik. Parameter COD pada proses basah dan kering, kadar maksimalnya adalah 250 mg per liter. Setelah dilakukan penambahan biokoagulan gel lidah buaya dengan konsentrasi 30 ml per liter dan proses filtrasi, kadar COD turun sebesar 36,54%, yaitu menjadi 16.980,88 ml per liter. Setelah dilakukan penambahan biokoagulan gel lidah buaya dengan konsentrasi 60 ml per liter dan proses filtrasi, kadar COD turun sebesar 42,69%, yaitu menjadi 15.334,73 ml per liter. Di sini terlihat bahwa semakin banyak biokoagulan gel lidah buaya yang ditambahkan, maka kadar COD dalam limbah cair industri batik semakin turun. Parameter yang kedua adalah TSS. TSS atau Total Suspended Solid, yaitu residu dari padatan total atau bahan tersuspensi yang tertahan pada saringan milipor dengan diameter pori 0,45 mikrometer. TSS umumnya dihilangkan dengan koagulasi flokulasi dan penyaringan atau filtrasi. TSS sampel limbah cair industri batik yang diambil dari butik batik Kresno Galeri sebesar 2031 mg per liter. Setelah dilakukan penambahan biokoagulan gel lidah buaya dengan konsentrasi 30 ml per liter dan proses filtrasi, TSS turun sebesar 51,98%, yaitu menjadi 975,33 ml per liter. Setelah dilakukan penambahan biokoagulan gel lidah buaya dengan konsentrasi 60 ml per liter dan proses filtrasi, TSS kembali turun sebesar 6,2%, yaitu menjadi 1.905 ml per liter. Parameter yang ketiga yaitu warna. Warna sampel limbah cair industri batik yang diambil dari butik batik Kresno Galeri yaitu sebesar 4.800 PTCO. Artinya, warna dalam limbah cair yang dihasilkan butik batik Kresno Galeri telah melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 7 tahun 2010. Kadar maksimal untuk parameter warna adalah 100 PTCO. Berdasarkan hasil pengujian limbah cair industri batik, setelah dilakukan penambahan biokoagulan gel lidah buaya dengan konsentrasi 30 ml per liter dan proses filtrasi, maka warna turun menjadi sebesar 3,125%, yaitu menjadi 4.650.